3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani. Saya mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 dengan nomor NIM 2396028. Berikut saya akan menampilkan video gagasan mengenai falsafah kesatuan ilmu dengan dosen pembimbing Bapak Ubaidillah Ahmad. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS falsafah kesatuan ilmu yang dibimbing oleh Bapak Ubaidillah Ahmad. Intelektual Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, dilahirkan di kota Kufah pada tahun 800 Masehi. Ia berasal dari kalangan bangsawan dari Irak. Ia berasal dari suku Kindah, hidup di Basra, dan meninggal di Baghdad pada tahun 876 Masehi. Ia merupakan seorang tokoh besar dari bangsa Arab yang mempelajari filsafat Aristoteles. Al-Kindi mendapat julukan filosof Arab. Filsafat Aristoteles telah mempengaruhi konsep Al-Kindi dalam berbagai doktrin pemikiran, terutama di bidang sains dan psikologi. Beberapa karya filosof Yunani ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berikut saya akan memaparkan argumen mengenai falsafah kesatuan ilmu menurut ahli filsuf Al-Kindi. Bagi Al-Kindi, filsafat kesatuan Islam didasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran memberikan pemecahan-pemecahan atas masalah yang hakiki. Misalnya, tentang teori penciptaan, hari kebangkitan, kiamat, dan sebagainya. Hal tersebut menurut Al-Kindi sangat meyakinkan, jelas dan menyeluruh, sehingga Al-Quran telah mengungguli dalih-dalih para filsuf. Menurut Al-Kindi, dalam konteks epistemologi Islam, Tuhan adalah tema sentral. Tuhan adalah sumber kebenaran yang utama dan mutlak. Maka filsafat Al-Kindi bisa dikatakan telah memasuki konteks ini, sebab ia memberi penekanan pada konsep keilahian. Al-Kindi mengatakan filsafat yang pertama, yaitu al-falsafah al-ula, adalah pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan penyebab dari semua kebenaran. Nah, disinilah letak dari falsafah kesatuan ilmu yang dituangkan melalui Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup manusia. Sang penyebab semua sebab adalah Allah. Dengan demikian, falsafah Al-Kindi adalah membahas mengenai Tuhan dan agama menjadi dasar filsafatnya. Dengan demikian, kerja filsafat yang dilakukan Al-Kindi adalah mengharmonisasi antara filsafat dan agama, bahwa antara keduanya tidak ada perbedaan yang kontras. Ia mengatakan falsafah yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah falsafah utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama, yang menjadi sebab bagi segala yang benar. Hal ini yang membedakan dengan orientasi filsafat Aristoteles bahwa filsafat adalah ilmu tentang wujud karena yang wujud memiliki kebenaran. Berarti orientasi filsafat Al-Kindi adalah metafisik, sedangkan Aristoteles adalah dibangun di atas teori fisika. Al-Kindi berpendapat bahwa setiap jenis predikat menunjukkan kesatuan dan keanekaragaman. Misalnya hewan adalah salah satu genus, tetapi terdiri dari sebuah keragaman spesies.
Manusia adalah satu spesies, tetapi terdiri dari banyak individu, dan manusia yang tunggal adalah salah satu individu dari individu-individu yang lain, terdiri dari banyak bagian tubuh. Selanjutnya, ia berargumen keragaman itu memiliki hubungan produk integral. Satu bagian bukanlah disebabkan oleh setiap serangkaian bagian yang lain. Berarti harus ada penyebab luar untuk semua keanekaragaman yang integral tersebut. Penyebab itu satu, eksklusif dan sepenuhnya bebas dari keragaman yang multigenus. Yang satu ialah yang benar, yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan atau Allah. Al-Quran menggariskan 5 kaidah untuk manusia mengetahui dan mendapat ilmu, yaitu melalui ta'kul atau berpikir, tadzakur mengingat, tafakkur berpikir secara mendalam, tadabbur merenung, dan tafakuh memahami. Sumber pengetahuan dalam Islam adalah daripada wahyu yang merupakan puncak segala sumber pengetahuan dan ilmu sejagat. Ilmu tersebut diperolehi dengan menggunakan nikmat akal, panca indera dengan keimanan yang kuat kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas kerja ini akan mengupas dan merefleksi semua konsep dan falsafah kesatuan ilmu yang terhubung jalin dengan tauhid kepada pencipta seluruh makhluk dan alam ini. Islam memandang ilmu secara epistemologi sebagai ketibaan dalam kolbu seseorang tentang makna sesuatu perkara, atau ilmu adalah tiba maknanya ke dalam diri dan tibanya diri kepada makna. Kupasan juga akan dilakukan terhadap pengertian ilmu yang telah disempitkan dan dimodernkan oleh dunia barat kepada pengetahuan, maklumat, dan kemahiran semata-mata, atau ilmu yang hanya merujuk kepada pengenalan atau persepsi yang jelas tentang fakta, yang cuma boleh ditanggapi oleh panca indera dhahir dan bersifat empiris. Kewujudan perkara lain di luar keupayaan panca indera tersebut dianggap bukan fakta dan tidak termasuk dalam bidang ilmu, dan secara otomatis ajaran agama terkeluar dari takrif dan ruang lingkup ilmu dan dianggap sebagai kepercayaan semata-mata. Meskipun begitu, pemikiran Al-Kindi yang dikatakan mirip dengan sistem rasionalitas Mu'tazilah mendapat kritikan oleh para ulama. Karyanya yang berjudul Risalah fi Hudud al-Asya' yang berbicara eksistensi alam yang dianggap bersumber dari tradisi Yunani dan adaptasi Mu'tazilah tentang kaum muslim. Walau begitu, beberapa pemikirannya tetap perlu diapresiasi, terutama yang memberi sumbangan kepada sains Islam, seperti teori optikanya yang dirujuk oleh ilmuwan barat Roger Bacon yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Sekian argumentasi mengenai falsafah kesatuan ilmu dari sudut pandang Al-Kindi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang memahami, kurang bisa dipahami, masih banyak yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.